Mas Wapres berkenan untuk berhenti dan mengundurkan diri tanpa harus melalui proses impeachment di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR yang waktunya lama dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Kan permintaan agar Mas Wapres Gibran mengajukan pengunduran diri atau berhenti. Mengapa? Hari-hari ini saya baru sadar dan baru tahu tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang penakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tetapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini Mas Denny Indrayana mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Denny berargumen bahwa pencalonan Gibran didasarkan pada rekayasa aturan demi kepentingan politik dengan menyoroti dua poin utama. Pertama, perubahan syarat usia. Denny mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal capres-cawapres. Ia juga menyebut putusan ini sebagai upaya untuk meluluskan jalan Gibran agar bisa maju dalam pemilihan. Poin kedua, perubahan syarat pendidikan. Denny menyoroti peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 khususnya pasal 18 ayat 3. Menurutnya, aturan ini memberikan pengecualian bagi calon yang tidak memiliki ijazah SMA dengan membolehkan menggunakan ijazah perguruan tinggi saja, yang ia nilai dibuat secara khusus untuk memfasilitasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Lalu Denny menyimpulkan bahwa sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat dasar namun dapat lolos karena adanya perubahan regulasi yang dinilai kontroversial dan didesain khusus untuk Gibran. Oleh karena itu, Denny menyarankan pengunduran diri sebagai langkah untuk menghindari proses impeachment yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Oke, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menegaskan permintaan agar Mas Wapres Gibran mengajukan pengunduran diri atau berhenti. Mengapa? Hari-hari ini saya baru sadar dan baru tahu tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang penakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tetapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos sebagai calon wakil presiden. Kita sudah sama-sama dibuat terperanjat ketika putusan 90 Mahkamah Konstitusi merubah syarat umur dan disesuaikan karena syaratnya menjadi minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat kepala daerah, yang nyata-nyata dikhususkan untuk Gibran yang sedang menjadi wali kota Solo. Yang baru saja saya ketahui kemudian putusan MK bertanggal 16 Oktober 2023 itu adalah upaya kesekian untuk membantu pencalonan Mas Wapres Gibran. Tepat seminggu sebelumnya, di tanggal 9 Oktober 2023, Ketua KPU Hasyim Asyari yang diberhentikan karena tindakan asusila menandatangani peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diundangkan tanggal 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Yang perlu kita cermati dari peraturan KPU ini adalah pasal 18 ayat 3-nya
yang berbunyi, saya bacakan saja, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini Mas Gibran banget. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat dari UTS Insert di Sydney misalnya, cukup menunjukkan ijazah Bachelor of Science yang katanya dari University Bradford Singapura. Jadi kalau benar ini memang peraturan KPU yang dipersiapkan untuk meloloskan syarat calon wakil presiden bagi Mas Gibran, karena peraturan KPU sebelumnya nomor 22 tahun 2018 tidak ada syarat pengecualian demikian. Jadi ini makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Hanya dengan mengubah melalui putusan MK dan mengubah peraturan KPU, maka kemudian beliau bisa seolah-olah memenuhi syarat. Mas Wapres, sekali lagi saya ketuk hati, Mas Wapres berkenan untuk berhenti dan mengundurkan diri tanpa harus melalui proses impeachment di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR yang waktunya lama dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Mudah-mudahan demi bangsa dan negara, Mas Wapres berkenan dan berbesar hati untuk mundur. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Indrayana atas pencerahannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita mau dipimpin dengan orang yang cacat administrasi? Oke, tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan komen. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.